Oke, jadi eh, kata kunci dari cloud computing ini ya. Nah, makanya saya garis bawah ini itu data. Nah, dari waktu ke waktu jumlah data ya, baik itu milik individu, organisasi, terus meningkat. Nah, eh, mereka menghasilkan dan membagikan data lebih banyak secara terus-menerus. Nah, penyimpanan internal jelas tidak cukup untuk menampung data-data tersebut. Ya, saya melakukan penelitian dengan melakukan web scraping pada akun Google Scholar ya. Satu dosen itu pertambahan data itu bukan hanya eh, request query-nya itu bukan hanya sedikit, tapi beda hari, beda jam aja penambahan data di Google Scholar itu luar biasa berkembang cepat ya banyak. Makanya data yang saya web scraping itu bersifat temporary. Jadi hari ini saya crawling datanya, besok udah berubah lagi datanya. Eh, apa sih manfaat dari cloud computing ya, khususnya bagi bisnis? Yang pertama itu manajemen biaya ya. Dengan cloud, perusahaan tidak perlu menambah biaya khusus untuk membeli ya atau memelihara peralatan hardware. Perusahaan juga tidak memerlukan tim IT atau supporting IT yang lebih banyak dari konvensional untuk menangani operasi pusat data cloud karena dapat mengandalkan penyedia layanan cloud tersebut. Nah, yang berikutnya itu memulihkan data dalam keadaan darurat. Ini keunggulan dari cloud computing. Jika sewaktu-waktu komputer yang menjadi pusat data bisnis rusak atau mengalami error, nah dengan layanan cloud itu dapat dengan cepat memulihkan data-data penting atau recovery-nya cepat ya. Begitupun juga jika terjadi keadaan darurat seperti pemadaman listrik atau bencana alam. Nah, penyedia layanan bisa memastikan data akan tetap tersedia di cloud meskipun tempat perusahaan itu mengalami gangguan dan kerusakan. Kemudian yang ketiga itu ada memudahkan aksesibilitas data. Nah, adanya cloud itu membuat karyawan di perusahaan tidak memerlukan hard drive eksternal, ya USB drive dalam mengakses data yang dibutuhkan. Ya, ini juga bisa digunakan atau bisa mengakses data dari manapun selama terhubung di memiliki koneksi internet ya. Nah, mereka juga dapat mengakses data perusahaan cukup melalui dari smartphone ya, dari PC, laptop, Mac, kemudian tablet dan perangkat-perangkat lainnya. Hal ini tentu memudahkan perusahaan jika ingin menerapkan pekerjaan secara remote atau hibrid. Karyawan mudah melihat proses menyimpan dan memulihkan resource jenis-jenis cloud computing itu kalau misalnya public cloud ya dijalankan oleh penyedia layanan cloud pihak ketiga seperti third party cloud service provider. Nah, mereka bekerja dengan cara memberikan layanan cloud server storage melalui internet. Beberapa public cloud yang terkenal antara lain ya Google Cloud, Microsoft Azure, AWS, ya Amazon Web Service. Kemudian ada jenis cloud yang berikutnya itu ada private cloud, di mana mengacu pada pengguna cloud computing resource oleh organisasi atau perusahaan secara eksklusif. Nah, layanan ini dikirim dari pusat data bisnis ke pengguna internalnya. Nah, kalau dia private cloud itu bisa ditempatkan secara fisik di pusat data perusahaan. Sementara beberapa perusahaan itu membayar uh, third party service provider untuk melakukan hosting ya cloud milik mereka.
Jadi biar agar keamanan keamanan data itu lebih berjalan efektif ya. Kemudian itu ada yang ketiga itu hybrid cloud ya, kombinasi antara public cloud dengan private cloud di mana keduanya bekerja menggunakan teknologi yang memungkinkan data dan aplikasi dibagi secara bersama-sama ya, secara pribadi dan publik. Jadi ada yang dibagi secara publik, ada yang dibagi secara publik. Ya, hybrid kok memudahkan bisnis dalam meningkatkan fleksibilitas karena membantu mengoptimalkan keamanan, kemudian infrastruktur dan opsi penerapan data itu lebih banyak pilihannya. Kemudian kita bahas next kelebihan cloud computing. Itu jelas bisa diukur ya dari biaya, membeli peralatan penyimpanan, kemudian mempekerjakan banyak pekerja tim IT, membekali karyawan dengan hard drive eksternal, ya semuanya memerlukan biaya yang cukup besar. Nah, sedangkan cloud computing itu menawarkan ruang penyimpanan yang sangat luas sehingga perusahaan tidak perlu lagi menyimpan data di disk eksternal. Ini menghemat biaya pengeluaran dan ini ya maintenance ya. Jadi kalau misalnya konvensional itu masih ada biaya maintenance. Kemudian yang kedua itu meningkatkan kolaborasi. Nah, cloud computing itu memudahkan kolaborasi antar karyawan di perusahaan ataupun user lain yang dihubungkan ya. Kemudian mereka bisa saling mengetahui data-data yang tersimpan walaupun berada di lokasi berbeda. Nah, ini tentunya sangat mendukung dalam kolaborasi pekerjaan antar karyawan sehingga lebih efisien, lebih optimal dan lebih nyaman. Kemudian yang ketiga, keamanan. Cloud computing menyediakan banyak fitur canggih untuk keamanan, manajemen terpusat, dan pemeliharaan otomatis. Nah, fitur ini memastikan data-data disimpan dan ditangani dengan aman, kemudian meningkatkan kecepatan dan produktivitas. Nah, dengan dua dan tiga yang sudah saya jelaskan tadi, tentu cloud computing dengan hitungan menit ya dan dengan beberapa kali klik ini bisa dilakukan oleh karyawan dari bidang apapun sehingga pekerjaan mereka lebih produktif. Kemudian dari sisi produktivitas tim IT juga lebih kepada sektor bisnis yang krusial dan tidak perlu saling tunggu dengan tim yang lainnya. Nah, dari 1, 2, 3, 4, 5 tadi kan menghasilkan stabilitas dan fleksibilitas dari karyawan itu dapat langsung mengakses cloud computing secara cepat kapanpun yang mereka butuhkan. Nah, juga dengan jika perusahaan itu sewaktu-waktu menaikkan atau menurunkan kapasitas penyimpanan itu bisa lebih cepat dilakukan agar tidak ada anggaran yang terbuang jika ada kelebihan kapasitas dalam lain kelebihan ya cloud computing juga punya tantangan. Ya, yang pertama itu ada downtime. Penyedia layanan cloud bisa sewaktu-waktu mengalami downtime saat terjadi bencana alam, cuaca buruk, dan permasalahan teknis tak terduga lainnya. Jika dalam kondisi ini, maka pengguna tidak akan bisa mengakses layanan sampai masalah yang ditimbulkan tadi berhasil diatasi penyedia layanan ya. Nah, ini salah satu tantangannya. Kemudian yang kedua itu ada keterbatasan kontrol, di mana cloud dikelola penuh oleh penyedia layanan sehingga mempersulit perusahaan dalam mengendalikan infrastruktur yang diinginkan. Nah, yang ketiga itu ada risiko keamanan privasi data dan ancaman online.
segala sesuatu yang terkoneksi internet, termasuk cloud computing itu pasti halnya lebih rentan dengan pencurian data karena semua sistem dijalankan secara online. Kemudian yang terakhir itu ada penguncian vendor saat perusahaan ingin berpindah dari satu platform cloud ke platform lainnya atau migrasi itu akan sulit dilakukan karena perbedaan ketentuan di tiap platform. Perusahaan mungkin akan memenuhi berbagai masalah seperti konfigurasi atau misalnya biaya lainnya. Contoh pemanfaatan cloud computing sehari-hari ya. Nah, terus yang pertama itu yang umum populer itu ada Gmail. Ini terhubung ke Google Cloud untuk menyimpan data. Dengan sistem cloud, pengguna tidak perlu menyimpan semua pesan masuk di penyimpanan internal ataupun desktop. Jadi kalau misalnya saya kayaknya mahasiswa D3 komputer udah nggak ada lagi yang nyimpan itu ijazah, paspor yang penting-penting itu dalam bentuk apa namanya penyimpanan manual ya. Jadi ketika dibutuhkan apapun itu nggak ada lagi. Oh Bu, ijazah saya hilang atau ijazah saya rusak nggak ada ya. Karena udah banyak banget penyimpanan cloud computing yang bisa digunakan secara gratis. Kemudian ada Google Drive ya, menyimpan data berbagai jenis file. Dengan Google Drive memudahkan pengguna dalam mengurangi atau penggunaan internal storage di perangkat gitu kan. Ada HubSpot ya sebagai platform CRM yang menyediakan berbagai kebutuhan di bidang marketing, penjualan, dan customer service. Ini HubSpot menggunakan cloud marketing agar pengguna bisa merespon pelanggan secara personalisasi, kemudian memberikan fasilitas di cloud pada perusahaan untuk dapat terhubung pada setiap customer atau pelanggan. Nah, di WhatsApp juga sudah memiliki fitur yang memungkinkan pengguna menyimpan salinan riwayat pesan dengan aman. Nah, jadi dengan fitur ini pengguna tidak perlu khawatir pesan lamanya terhapus saat mereka ganti perangkat ya. Jadi mungkin, nah pertanyaannya ini sebenarnya kalau harusnya saya yang nanya ya, setelah materi saya dan Pak Muhti Subianto tadi, gimana sih nasib penyimpanan jaringan konvensional di tengah gencaran penyimpanan cloud computing? Yang jelas yang pertama itu adalah perubahan preferensi ya, organisasi ataupun individu jelas sekarang ini beralih ke penyimpanan dan pengelolaan data pada cloud ya. Kami aja juga dosen saat ini semuanya pelaporan BKD ya, kemudian proses naik pangkat itu semuanya menggunakan data atau pengelolaan data di cloud computing. Jadi tuntutan dari pekerjaan sendiri juga mengharuskan ya. Jadi pasti melakukan perubahan preferensi. Jelas dari kondisi ini mengakibatkan penurunan permintaan dari jaringan konvensional ya. Kemudian transformasi infrastruktur. Jadi baik itu perusahaan, kemudian akademisi juga beralih ya. Universitas juga sudah beralih, sistem akreditasi sekalipun juga sudah beralih dengan infrastrukturnya itu harus disiapkan dengan penggunaan cloud computing gitu. Nah, tapi poin akhirnya meskipun cloud computing terus berkembang, ya ada beberapa kasus ya penyimpanan jaringan konvensional itu masih dapat ditemui dalam beberapa kasus ya. Beberapa organisasi mungkin memiliki kebutuhan khusus yang lebih baik dipenuhi oleh penyimpanan jaringan konvensional. Balik lagi kalau mahasiswa mau mengangkat tugas akhir ya sesuaikan dengan studi kasusnya ya, sesuaikan dengan tempat risetnya.
Sebagus apapun misalnya teknologi cloud computing yang mau diterapkan, tapi memang kondisi atau studi kasusnya tidak memungkinkan untuk cloud computing, uh, proses tugas akhir juga akan mengalami kendala atau istilahnya apa ya, ada istilah uh, tidak kita butuhkan membunuh semut dengan AK gitu lah ya. Oke, okay, next. Ya, ini kalau dia tugas akhir itu ya, khusus untuk D3 itu berada di SKKNI level 5. Ya, jadi lebih kepada penerapan. Sedangkan kalau di S1 itu berada di SKKNI level 6. Jadi lebih kepada analisis. Nah, jadi mungkin ini contoh-contoh tugas akhir yang bisa abang sama kakak rangkum ya. Yang pertama itu ada implementasi cloud computing menggunakan metode enkripsi end-to-end ya. Jadi mungkin bisa nanti implementasi cloud computing pada perusahaan apa gitu kan, atau pada tempat riset di mana. Yang kedua itu abang sama kakak bisa gunakan implementasi layanan cloud storage untuk sistem backup dan pemulihan data pada lingkungan bisnis skala kecil aja ya, atau bisnis-bisnis skala kecil. Jadi sekarang udah beralih ya, penjualanan. Kalau di sini ada namanya Petisa ya, tempat ibu-ibu belanja. Pak Mufti sekarang udah nggak ada lagi yang jualan karena sudah sekarang ibu-ibu beralih ke pembelian menggunakan e-commerce, live FB ya. Jadi sudah beralih gitu. Kemudian yang ketiga itu ada desain dan implementasi infrastruktur cloud computing untuk skalabilitas. Yang keempat itu ada desain dan implementasi infrastruktur cloud computing untuk skalabilitas ya. Yang kelima ada implementasi cloud computing untuk pengolahan big data pada sistem IoT. Kemudian analisis biaya dan efisiensi energi pada implementasi cloud computing dalam skala kecil. Mungkin tema yang berikutnya bisa diambil desain dan implementasi arsitektur hybrid cloud untuk aplikasi perbankan. Kemudian ada penerapan layanan cloud untuk pengembangan aplikasi mobile dan platform multi platform gitu ya. Kayaknya materi dari saya cukup sekian. Saya kembalikan kepada Destin Tanjung. Baik, terima kasih kepada Bu Yuni untuk pemaparan materinya. Selanjutnya kita memasuki prosesi tanya jawab kepada abang kakak dan bapak ibu dosen yang hadir hari ini. Dapat mengajukan pertanyaan melalui kolom chat, raise hand, ataupun dapat mengaktifkan voice dan kameranya. Mungkin pertama dari saya dulu nih Pak, ingin bertanya kepada Bapak Muti. Gimana cara kerja keamanan pada cloud, Pak? Oke, baik. Eh, Keamanan di cloud itu sebenarnya ada dua hal yang berbeda ya. Yang pertama adalah kalau kita lihat cloud itu kan strukturnya ada server, ada aplikasi ya, Mas. Nah, server itu terkait dengan network. Jadi keamanan yang wajib kita lakukan adalah pertama adalah networknya diamankan dulu. Artinya bagaimana caranya kita secara hardware yang di situ ada operasi sistem, kita mengamankan dari sisi operasi sistemnya. Artinya operasi sistem itu hanya boleh diakses oleh orang-orang yang berkompeten di dalam mengelola si hardware itu atau si server itu. Kemudian yang kedua adalah tentang aplikasi. Nah,
aplikasi apa yang digunakan, protokol apa yang dipakai di dalam sebuah sistem cloud, itu nanti akan membawa satu risiko. Jadi faktor risiko itu bisa berupa namanya adalah celah atau vulnerability kalau kalau istilah teknisnya ya. Jadi vulnerability itu setiap aplikasi pasti punya. Nah, bagaimana caranya kita menentukan vulnerability? Bagaimana cara kita menutup vulnerability supaya nanti vulnerability ini bisa minimal. Kalau kita menutup semuanya nggak mungkin ya, karena pasti ada asal semua itu buatan manusia masih masih ada celah lah ya, masih ada celah yang nanti akan menjadi pintu masuk seorang penyerang. Contoh misalkan ya, eh, kalau misalkan kita mau analisa Google Drive. Nah, Google juga pernah melakukan yang namanya bug bounty. Bug bounty itu adalah semacam sayembara. Siapa orang yang menemukan celah atau vulnerability di dalam Google, itu ada hadiahnya. Nah, itu salah satu contoh bagaimana caranya mengetahui apakah sistem yang kita punya ini aman atau tidak. Nah, jadi di sini bisa kita simpulkan bahwa keamanan sebuah cloud itu ada dua, keamanan infrastruktur, keamanan operasi sistem, dan keamanan aplikasi. Nah, dua-duanya harus berjalan seiring karena kalau misalkan bagaimanapun amannya infrastruktur, bagaimanapun amannya operasi sistem, amannya network, tapi kalau aplikasinya banyak lubangnya, otomatis nanti yang diserang adalah aplikasinya. Bisa nanti di deface, bisa nanti dicuri datanya, bisa di overhandle aplikasinya gitu. Karena ada banyak hal. Nah, nanti kalau misalkan Mas Bestin sudah belajar tentang hal bagaimana sih cara ngehack gitu ya. Nah, cara ngehack itu satu cara adalah caranya dengan cara mencari celahnya di mana gitu kan. Oh, jadi intinya bukan berarti kalau misalnya, wah saya pengen ngehack ATM, dan tiba-tiba datang ke ATM ngehack itu enggak. Jadi ternyata butuh proses. Jadi prosesnya itu adalah mungkin bisa bertahun-tahun gitu ya. Jadi sebenarnya hacker itu bekerja bukan seperti instan. Contoh misalkan sekarang saya mikir nih, saya mau ngehack nih servernya si Bank X misalkan ya. Nah, tidak serta-merta seperti itu. Karena mereka harus profiling. Jadi profiling itu adalah istilahnya kita mencari servernya ada di mana, IP-nya berapa, kemudian di situ pakai operasi sistem apa, kelemahan dari operasi sistem yang digunakan itu kira-kira apa, celahnya ada di mana, kemudian aplikasi yang jalan di situ apa, port yang kebuka apa. Nah, nanti dari semua yang terkumpul itu baru mereka akan menentukan kira-kira kalau kita mau masuk ke sebuah sistem itu lewatnya mana, gitu ya. Nah, kira-kira gitu Mas, secara singkatnya. Mudah-mudahan membantu ya. Oke, baik. Ada lagi ingin bertanya? Kawan-kawan, abang-abang. Sambil nunggu yang lain mungkin saya bisa nambahkan Mas Bestin. Mungkin dari ide buat teman-teman ya, buat teman-teman yang sedang apa tugas akhir nih. Proses, iya, ide Nah, tugas akhir. jadi tantangannya adalah sebenarnya hal-hal simpel itu bisa menjadikan satu apa ya, satu ide. Contoh misalkan, bagaimana caranya kita melakukan namanya penetration testing. Penetration testing nggak usah lah, sistem yang sulit-sulit nggak usah. Jadi contoh misalkan gini, teman-teman misalkan mengenal eh, Linux apa gitu ya. Lah, distronya Linux kan banyak. Nah, coba temukan salah satu distro itu kira-kira kelemahannya ada di mana. Kemudian cari cara menutupnya seperti apa. Gitu ya. Yang kedua, contoh aplikasi ya. Contoh misalkan aplikasi. Aplikasi apa? Contoh aplikasi MySQL. MySQL itu kalau kita install di sebuah operasi sistem Linux Red Hat misalkan ya. Nah, nanti kombinasi dari aplikasi itu dengan operasi sistem itu kira-kira akan memunculkan vulnerability di sisi mana. Nah, kemudian kalau dari network nih. Nah, network misalkan kita punya sebuah server. Kira-kira konsep dasar dari sebuah pengamanan server itu kira-kira seperti apa? Karena ada dua strategi yang bisa kita mainkan kalau kita belajar tentang network. Strategi network itu sama seperti analogi kalau misalkan kita eh, punya perumahan gitu ya. Kita punya network, anggaplah itu perumahan gitu ya.
Setiap perumahan pasti ada pintu gerbang. Nah, pintu gerbang dijaga oleh seorang satpam. Katakan satpam itu ada firewall. Nah, strategi yang pertama adalah pintu gerbang selalu tertutup. Artinya bahwa orang yang mau masuk gerbang itu selalu dicek. Apakah diizinkan masuk ataukah tidak. Apakah punya kartu akses ataukah tidak. Jadi, kalau di dalam istilah firewall itu adalah deny all, accept yang boleh masuk. Jadi deny all, siapapun yang mau masuk perumahan dicegat sama si satpam. Nggak boleh nih, portalnya ditutup gitu ya. Nah, yang kedua adalah perumahan yang selalu terbuka portalnya. Jadi semua orang boleh masuk. Kecuali misalkan dari dalam ada orang mau keluar, ternyata dari dalam ada orang teriak-teriak, Pak, maling, maling, maling. Nah, orang yang dianggap maling itu di stop sama si satpam. Nah, itu strategi yang kedua. Allow all, kemudian deny yang perlu-perlu saja. Nah, dari dua konsep ini mungkin nanti teman-teman ada yang bisa yang sekarang lagi cari judul, mudah-mudahan nanti bisa menemukan kira-kira bagaimana sih mengamankan sesuatu kalau menggunakan cara yang pertama, gitu. Kira-kira seperti apa? Konsepnya seperti apa gitu ya. Nah, router nggak usah mahal-mahal lah, router-router yang murah-murah sekarang juga banyak. Yang mungkin orang bilang ada harga ada rupa ya. Kalau misalkan kita beli mahal pasti bagus, belum tentu. Karena apa? Karena sifat dari perangkat yang kita beli itu kadang-kadang open. Nah, bagaimana cara mengamankan itu tergantung dari metode hardeningnya kita, metode menciptakan atau mengkonfigurasi sebuah keamanan supaya dia lebih aman atau menjadi sebuah router yang firewallnya handal itu namanya hardening. Ya, jadi hardening itu bisa dilakukan di server, bisa dilakukan di aplikasi, bisa dilakukan di sebuah router. Nah, itu pun sudah menjadi satu topik tugas akhir nanti kalau misalkan nanti teman-teman bisa 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 mengembangkan gitu ya. Nah, kira-kira apa sih yang dibutuhkan orang sekarang gitu. Dari luar yang mau masuk ke dalam. Artinya kalau kita punya rumah, keamanan itu adalah kalau ada orang luar yang mau masuk ke rumah kita, berarti boleh atau tidak, itu tergantung dari kita mengamankan rumahnya, rumah kita gitu ya. Tapi saat ini sudah bergeser nih. Maling itu sudah di dalam loh sekarang ya. Sudah berada di dalam rumah. Jadi maling pencuri itu bukan lagi berada di luar rumah, kemudian merusak jendela, merusak pintu masuk ke rumah, tapi enggak. Jadi pencuri itu sudah mengikuti kita, sudah menyerupai penghuni rumah, sehingga bisa masuk ke dalam rumah. Sehingga kalau pencuri sudah masuk di dalam rumah, mau ngapain aja kan bisa. Nah, sekarang firewall itu harus dilakukan dua arah. Bukan hanya dari segmen publik menuju ke lokal, tapi juga dari lokal menuju ke publik. Ya. Artinya bahwa eh, meskipun contoh gini, contoh real gitu ya, kita punya WiFi di rumah nih. Nah, punya WiFi di rumah, kita punya sebuah server misalnya di rumah. Nah, handphone kita, laptop kita ini kalau kita bawa keluar kan kadang-kadang connect ke WiFi publik gitu ya, connect ke operator seluler, kita connect ke WiFi gratis di bandara, WiFi gratis di terminal gitu ya. Nah, kita bisa loh, misalkan tidak sengaja menginstal sesuatu dari yang diinjek oleh sistem yang diberikan gratis itu, kemudian terinstall sesuatu di handphonenya kita. Lalu handphone kita ini aktif di rumah kita. Nah, di dalamnya ada namanya eh, malware atau malicious software. Nah, malware ini nanti akan bekerja seperti zombie. Jadi dia sudah disetting sedemikian rupa, pada saat berada di rumah dia akan mencari sesuatu yang bisa dieksplor sama si malware ini. Kemudian dari hasil eksplorasi itu akan dilaporkan ke yang punya software. Oh, ternyata contoh misalkan di rumahnya Pak Muti ini ada server nih. Servernya ada database, ada MySQL. MySQL bisa ditembus nih, isinya datanya ini. Nah, mereka akan menyediakan satu jalan supaya dia bisa meremote si handphone itu untuk mengakses ke dalam database itu. Nah, ini yang mesti dipahami mulai sekarang bahwa adik-adik teman-teman, kawan-kawan semua yang punya handphone jangan gampang menginstal software-software gratisan gitu ya. Karena di belakang hal-hal yang gratis itu ada sesuatu yang mereka akan mencari keuntungan pribadi di sana. Entah itu nanti berupa malware, entah itu virus, entah itu
botnet atau apapun ya. Jadi intinya kita harus hati-hati pada saat kita mengaktifkan sesuatu yang sifatnya gratis. Yang berbayar pun sudah ada yang disusupi, apalagi yang gratis gitu ya. Nah, coba nanti kita pikirkan bagaimana caranya kita misalkan pengen membuat sebuah perimeter. Contoh kalau misalnya dari LAN itu kira-kira perimeternya seperti apa ya yang dibutuhkan oleh sebuah network. Nah, itu sudah menjadi sebuah judul tugas akhir sebenarnya. Ya. Gitu Mas Bestin, barangkali nanti teman-teman yang yang lagi cari judul mudah-mudahan bisa punya satu ini ya, sudah membuka satu ide nanti mungkin. Oke, bagi teman-teman ada yang ingin bertanya lagi kembali? Kita tunggu. Baik, saya ingin bertanya, Pak Ya, Muti. bersilakan Kak. Oke, perkenalkan Pak Muti, saya Hermansa Eskom Mkom. Saya salah satu dosen juga di Prodi Teknologi Informasi. Kebetulan ikut eh, nimbrung di diskusi ilmiah yang diadakan pada hari ini. Ini Pak, ini kan kita kan bercerita tentang penyimpanan awan ya Pak. Jadi ini lagi-lagi tadi juga di eh, beberapa materi Bapak yang sudah disampaikan. Nanti juga menyinggung tentang masalah KPU yang lagi panas-panasnya nih Pak. Yang katanya data Sirekap itu penyimpanan datanya bukan di servernya Indonesia, tapi melainkan ada di luar negeri. Dan itu berpotensi eh, bisa disalahgunakan. Itu yang saya tahu informasinya Pak. Jadi apakah memang saya mau tanya itu apakah memang data yang dikelola di luar negeri itu, data yang dikelola di server luar negeri itu bisa di apa namanya disalahgunakan oleh para orang-orang yang berkepentingan di dalamnya sehingga menjadikan mungkin pemilu yang pada tahun ini agak ricuh sedikit Pak, gitu Pak. Nah, itu aja mungkin Pak saya mau tanya Pak. Baik, coba Pak Irfan, terima kasih. Eh, saya juga banyak mengikuti ya, jadi teman-teman di grup security dan digital forensik itu membahas masalah itu juga. Jadi intinya dari mana kita bisa melihat bahwa server itu ada di luar negeri? Pertanyaan pertama adalah itu. Nah, kalau tentang IP address itu kan bisa bisa diganti-ganti gitu. Jadi contoh misalkan domain, saya misalkan membuat sebuah domain abc.com. Ini saya reserve ke IP berapapun tergantung dari DNS kita mau diarahkan kemana gitu. Nah, bisa jadi ada beberapa skenario. Contoh, server ada di beberapa tempat yang berbeda, itu bisa. Kemudian masing-masing data itu ada saling sinkronisasi. Jadi pada dasarnya server-server itu memiliki IP yang berbeda-beda. Contoh misalkan ada yang di Singapura, ada yang di Jerman, ada yang di Indonesia misalkan, ada di tiga tempat misalkan. Tapi data itu saling sinkronisasi. Nah, untuk menghindari serangan, contoh serangan itu kan biasanya mereka mengarah pada satu IP. Satu IP, misalkan di situ ada beberapa virtual domain yang sama, IP-nya sama, berarti nanti kalau kita serang dengan DDoS misalkan ya, otomatis satu satu cluster virtual itu akan down semua. Nah, untuk menghindari itu diaktifkanlah IP yang berbeda di server yang berbeda. Domainnya sama, abc.com gitu ya. Tapi IP-nya sekarang bukan lagi mengarah ke Indonesia, misalnya. Mengarah kemana? Ke Singapura. Nah, di Singapura berarti servernya yang bekerja di Singapura. Tapi Singapura dengan Indonesia tetap ada sinkronisasi data melewati pintu yang berbeda. Nah, kemudian pada saat Singapura ini sudah di tengah orang nih, daripada nanti terjadi kekacauan, ada orang untuk menghindari orang yang ngehack dan sebagainya. Ini kan banyak orang iseng juga ya Pak Herman saya. Benar, benar, Pak. Jadi teman-teman yang ngerasa wah ini cobalah kita mau ngehack nih webnya KPU gitu ya. Nah, untuk menghindari itu bisa jadi DNS-nya nanti di-reserve ke tempat yang berbeda lagi. Di-reserve ke IP yang ada di Jerman misalkan. Jadi hosting di beberapa tempat. Nah, seperti yang dijelaskan Bu Sri Wahyuni tadi bahwa kalau kita menaruh data di tempatnya orang, itu kan ada risiko. Jadi faktor risiko itu
Yang tahu rumahnya orang itu kan yang punya rumah, Pak. Ya, kalau kita titip sesuatu di sana ya kita modal percaya gitu aja ya. Nah, apakah kepercayaan kita nanti akan disalahgunakan atau tidak? Itu tergantung dari yang kita titipi itu bisa dipercaya ataukah tidak. Apakah dia ada payung hukumnya? Kalau secara internasional biasanya kalau di Eropa itu ada namanya GDPR, Pak. General Personal Data Protection ya. Jadi ada data personal yang dilindungi. Jadi semua negara persemakmuran Uni Eropa kalau terikat dengan namanya GDPR, kalau terjadi sesuatu maka dia akan kena hukum itu, termasuk kita. Jadi misalnya kita menyimpan data-data orang Eropa, kita pasti akan ditanya apakah kita menjalankan GDPR atau tidak. Kalau tidak, mereka tidak mau. Karena dengan adanya GDPR itu berarti kita tunduk dengan aturan mereka. Jadi suatu saat kalau terjadi kebocoran data, kita akan ditutup dengan kerugian sekian miliar, sekian ini, sekian triliun dan sebagainya. Itu akan terjadi gitu ya. Nah, kembali ke data KPU yang saat ini terjadi. Ada beberapa kemungkinan. Cuma nanti kita nggak bisa pastikan, Pak, apakah itu nanti memang hardware-nya yang di-split menggunakan beberapa server yang berbeda, kemudian di mirror, ataukah hanya IP-nya yang dipindah-pindah, Hmm. ataukah memang dibuat seperti itu. Karena kalau kalau dikatakan dia memiliki tiga tempat yang berbeda itu masuk akal. Karena apa? Kalau hanya di satu tempat, kemudian dihack, kemudian servernya down, seperti yang tadi disampaikan Bu Sri Wahyuni. Kalau udah down, berarti kita nggak bisa ngapa-ngapain dong. Nah, berarti kita masih punya backup di tempat lain, sehingga kita bisa arahkan supaya domain itu nanti mengakses ke server yang berbeda. Nah, ini baru asumsi ya, Pak. Jadi belum bisa karena itu nanti harus diforensik kalau misalnya kita mau. Apakah memang itu berada di secara fisik ya, secara fisik apakah itu berada di dalam negeri atau di luar negeri? Apakah hanya IP-nya saja yang dipindah-pindah dengan menggunakan VPN dan sebagainya? Itu kan possible sekali. Contoh misalkan gini, mode tunneling itu bisa bisa apa ya, bisa mengkamuflase lokasi, Pak. Contoh misalkan, VPN. saya pakai laptop saya saat ini saya tidak VPN, sehingga saya akan dikenali bahwa saya akan berasal dari IP ISP yang saya pakai sekarang, namanya Dinet. Nah, begitu saya VPN ke misalnya ke IP-nya Singapura, nah berarti IP yang saya dapatkan adalah IP dari Singapura. Kebacanya adalah IP Singapura gitu ya. Tapi secara fisik saya tetap berada di Surabaya. Suatu saat misalkan saya pengen kamuflase lagi, saya akan VPN ke lain tempat, ke Jerman misalkan. Nah, saya akan dikenali bahwa saya berasal dari Jerman. Tapi secara fisik saya tetap berada di Surabaya. Nah, ada kemungkinan juga seperti itu. Nah, jadi beberapa kemungkinan itu terjadi dan itu nanti kalau tidak ada penelitian lebih lanjut ya kita nggak bisa menentukan secara pasti apakah memang servernya berada di tempat yang berbeda-beda ataukah hanya IP-nya yang berbeda-beda dengan cara VPN ataukah seperti apa. Karena itu nanti terkait dengan itu. Jadi kemungkinan serangan supaya tidak diserang, pertama kalau misalnya orang nyerang kan profilingnya dia nyari IP-nya, Pak. Dari Hmm. IP. Kalau bisa tahu tempatnya di mana nih, gitu. Nah, tempat itu hanya kalau dari sisi IP hanya bisa dilihat dari IP itu punyanya provider mana gitu ya. Ya, Nah, benar. provider mana itu nggak bisa dijadikan tempat untuk menentukan bahwa fisiknya apakah berada di provider itu ataukah tidak gitu. Seperti yang saya sampaikan, saya berada di Surabaya, saya VPN ke Singapura, saya seolah-olah dikenali dari IP Singapura. Ternyata saya kan berada di Surabaya. Kemudian saya disconnect, saya connect lagi ke VPN yang berada di Jerman. Saya dari luar akan dikenal bahwa, oh saya ini menggunakan IP-nya Jerman. Tapi apakah saya berada di Jerman? Kan enggak. Saya berada di Surabaya. Nah, kira-kira seperti itu Pak gambarannya. Jadi nanti memang banyak yang bisa kita lakukan di network ini untuk bersembunyi dan sebagainya. Itu banyak hal yang bisa kita lakukan, gitu. Ini tadi yang terkait dengan masalah teritorial. Jadi eh, apa namanya? Cyberspace itu tidak ada batasan teritorial. Bukan seperti batasan negara gitu ya. Contoh kejahatan aja nanti kan susah Pak. Misalkan ngetrace-nya. Saya misalkan saya mau ngehack nih, misalkan server yang ada di Jerman. Saya berada di Indonesia. Tapi saya sebelum nyerang, saya akan VPN dulu ke Jepang misalkan. Saya dapat IP Jepang, kemudian saya membuat tunnel lagi ke arah Cina. Kemudian saya baru nyerang server yang ada di Jerman misalkan. Hmm. Nah, oleh Jerman, saya akan dianalisa bahwa oh ada serangan yang berasal dari IP Cina.
Tapi untuk memastikan saya apakah betul-betul dari Cina atau enggak, mereka harus mengkonfirmasi ke pemilik IP yang ada di Cina. Jam sekian, tanggal sekian, ada IP ini ngakses ke saya. Ini IP dari mana? Mereka akan cek. Oh, ternyata ada VPN nih. Dari mana? Dari Jepang. Nah, mereka harus ngontak ke Jepang. Dari Jepang ada akses nih ke IP-nya Cina tanggal sekian, jam sekian. Protokolnya adalah ini. Jepang akan mengkonfirmasi bahwa, oh, ternyata iya ada IP yang VPN dari Indonesia. Nah, dari Indonesia harus dicari. Dari provider apa? Wah, misalkan dari provider Dinet misalkan. Nah, nanti akan ditanya ke Dinet bahwa ini ada IP ini menuju ke Cina, ke Jepang, VPN. Ini punya siapa nih? Nah, dicari nih, ini pelanggannya ataukah stafnya Dinet situ, gitu kan. Nah, kira-kira seperti itu cara menurutnya. Jadi nanti proses forensik lah yang akan berjalan di sana. Jadi network forensik itu fungsinya untuk membuat jelas sebuah proses, kemudian sampai ketemu skenario, sampai ketemu apa kejadiannya sebenarnya seperti apa. Ya, kira-kira seperti itu, Pak Hermansyah. Mungkin mudah-mudahan bisa menjadi satu apa gambaran ya, gambaran awal lah paling enggak, supaya nanti apapun yang ada di networknya KPU nanti kita bisa tahu nih, bisa mengira-ngira gitu ya. Ya. Ya Pak, ya Pak, ya. Terima kasih Pak atas penjelasannya Pak.